Apa kabar para pemirsa? Saya Nurtan Mesir dari Warta Berita PTS. Belum lama ini pemerintah baru saja mengumumkan akan adanya kenaikan gaji upah minimum rata-rata dari $23.800 Taiwan menjadi $24.000 Taiwan dan akan diberlakukan per 1 Januari 2021. Banyak sekali yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan upah gaji ini. Tetapi apakah yang bekerja di sektor informal juga dapat merasakannya? Para pemirsa, Tony langsung mengajak Anda semuanya untuk langsung datang ke Taipei Main Station dan kita dengarkan jeritan hati mereka. Kalau mereka pekerja formal itu kan dinaikkan 1.000 ya, kita juga pinginnya dinaikkan 1.000 juga. Mereka 23 menjadi 24, kita pinginnya 17 jadi 18. Ya. Oke, walaupun tidak sama dengan gaji mereka, tetapi paling tidak dinaikkan. Dinaikkan. Kurang respon dari agensi itu loh, kurang respon gitulah kadang-kadang itu. Kalau kita ada keluhan gitu aja. Oke, Ya. baik. Kalau demikian, jika ada kesempatan untuk bisa naik gaji, menurut Mbak berapa kira-kira gaji yang pantas untuk seorang pekerja informal? Untuk informal ya 20 juga udah bagus lah. Ya gimana ya? Ya nggak ada kenaikan gaji ya jadinya itu sebenarnya bener apa enggak gitu nggak tahu. Yang aku terima cuma segitu gitu. Oke, nah jika ada kesempatan untuk misalkan saja harapan ya untuk bisa dinaikkan gajinya, menurut Mbak Agustina sendiri gaji per bulannya sebagai seorang pekerja informal kurang lebih berapa? Per bulan apa? Kayak yang informal kayak seperti saya gini ya. Ya 17 itu Menurut Mbak itu 17.000 sudah oke? nggak cukup sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya? Kan karena kita di sini udah kontrak ya, jadinya udah tanda tangan kontrak jadi segitu. Ya kita nggak bisa itu gitu loh. Tapi katanya udah memang bener naik, tapi kok nggak ada naik gitu. Sebenarnya ada kecemburuan sih, tapi kenapa kok gaji kita tetap aja gitu, tetap 17.400 berapa gitu. Ada nggak perbedaan yang Mbak rasakan antara pekerja formal dan pekerja informal? Informal kan seperti saya, kalau formal kan saya belum mengalami gitu kan, saya kan PRT bukan pabrik gitu. Ya, yang saya alami ya gaji ini. Nah, seperti saya kan belum, kalau masalah gaji yang pabrik itu saya belum paham. Ya. Ya. Oke. Nah, selama bekerja di Taiwan di sini kerasan? Ya kerasan sih ya. Bagaimana dengan majikan? Majikan ya baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ya. Oke, kalau demikian terima kasih Mbak atas informasinya. Semoga berkenan. Ya. Kalau pabrik kan kenaikan gaji kan itu ada kan. Kalau sesuai peraturan. Kalau kita kok belum ada kenaikan gitu. Saya kan pernah itu tanya sama agensi. Belum ada peraturan dari pemerintah gitu. Harapan Mbak ke depannya? Semoga cepat naik lah. Soalnya kan kita kan kerja udah lama gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Iya, Mbak atas iya, waktunya. iya sama-sama. Ya bersyukur ada tambahan kayak gitu. Udah itu. Gitu aja. Ada harapan lain nggak Mas? Kira-kira Mas selama Anda bekerja di sektor ABK? Ya ada harapannya supaya mungkin ya lebih baik lah kayak gitu aja. Bagaimana kondisi bekerja di pelayaran Mas? Ya namanya kerja pelayaran ya kadang-kadang ya ada sukanya ada dukanya ya itu wajar lah orang kerja kayak gitu. Dari wawancara kami langsung di Taipei Main Station dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan antara pekerja migran sektor formal dan juga sektor informal, di mana sektor formal akan mendapatkan perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga upah gaji minimum rata-rata tentu akan mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun mereka yang bekerja di sektor informal, seperti para pekerja pembantu rumah tangga ataupun juga perawat orang tua, mereka tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, mereka juga mengalami ketidakpuasan dalam hal masalah kenaikan gaji kali ini. Kalau masalah gaji naik itu sih ya alhamdulillah. Kalau setiap tahun naik, alhamdulillah. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada kenaikan gajinya. Kembali lagi ke sektor agensi dan lain sebagainya. Karena setahu saya yang saya alami
ketika ada masalah di pekerjaan, sektor agensi yang harusnya membantu itu gimana, sulit untuk dihubungin atau dan lain sebagainya, banyaklah kasus yang. Kalau untuk kenaikan gaji sih alhamdulillah ada naik gaji, mungkin yang lemburnya sedikit jadi ketambah atau dan lain sebagainya lah. Kalau yang lemburnya emang wajib ya tambah banyak. Kalau masalah kenaikan gaji alhamdulillah. Ada harapan nggak nih Mas, harapan ataupun keimpian yang mungkin saja ingin Mas sampaikan? Kalau harapan dan impian sih semoga pemerintah bisa bukan menghapus agensi. Gimana pekerja Indonesia yang ada di Taiwan itu jauh lebih dipentingkan gitu. Jauh lebih diperhatikan mulai dari segi faktor apapun. Kalau saya yang ngalamin di pabrik sih faktor komunikasi atau faktor faktor komunikasi itu paling penting. Cuma biasalah di pabrik orangnya banyak gitu. Jadi setiap orang beda-beda pendapat, maunya majikan juga beda ya. Terkadang yang banyak selisih itu di situ. Halo Mas, namanya siapa nih? Halo, nama saya Robi. Robi. Iya. Mas Robi di Taiwan bekerjanya di daerah mana? Di daerah Sulin. Di daerah Sulin? Iya, di pabrik plastik. Di pabrik plastik sudah bekerja berapa lama di Taiwan? Hampir 8 tahun, kontrak ketiga. Kontrak ketiga. Iya. Nah, selama 8 tahun bekerja di Taiwan ini, apakah Mas pernah merasakan kenaikan gaji? Ya, pernah ya. Dari pertama kali ya ngalami kenaikan gaji. Kemudian sekarang belakangan ini baru ada pengumuman kenaikan gaji UMR bagi pekerja formal dari 23.800 menjadi 24.000. Bagaimana pandangan Mas? Ya, pertama ya senang sekali karena ada kenaikan gaji yang hampir setiap tahun kan ada kenaikan gaji. Jadi ya senang sekali lah. Sedangkan di pabrik saya itu pajaknya itu nggak ada perubahan. Jadi ya menguntungkan bagi saya menurut saya. Tapi kalau di pabrik lain nggak tahu juga, karena saya dapat informasi semakin banyak jam lembur tapi pajaknya semakin besar. Kalau saya masih segitulah, nggak ada penambahan. Oke. Nah, menurut Mas sendiri dengan naiknya gaji dari 23.800 menjadi 24.000 sudah cukup belum Mas? Atau masih ada harapan lagi? Ya, menurut saya sih perlahan-lahan cukup, karena kan sesuai itu juga aturan dari pemerintah. Karena setiap tahun itu ada kenaikan. Selama saya di sini itu, saya pertama ke sini kalau tidak salah itu 18.000 apa tahun 2012, dan sekarang sudah nyampe 23.800. Itu kan sangat luar biasa. Terus penukaran itu juga semakin naik itu. Sekarang nyampe 500 lebih malahan. Jadi ya senang lah ada kenaikan tiap tahun, terus fasilitas juga di sini nyaman lah. Saya suka sekali di Taiwan. Oke. Ingin bekerja berapa lama nih Mas nantinya di Taiwan? Ya rencana sih mungkin sampai finish kontrak ketiga 9 tahun, karena ya sudah cukup untuk buka usaha di rumah. Amin. Oke deh Mas, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Atas informasinya sekali Ya, lagi. terima kasih sama-sama. Gimana perasaan? Kalau menurut saya ya bersyukur gitu Kak, dengan adanya kenaikan gaji itu. Ya harapan kita semua kan di sini kerja kan, dengan adanya gaji mulai bertambah gitu kan, ya jadi tambah semangat kerja gitu. Menurut Mas penambahannya cukup nggak kali ini? Dari 23.800 menjadi 24.000, tambah $200. Ya kalau kataku ya cukup, tapi yang penting terkesannya juga tetap ada penambahan gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, Bagi saya, kami juga berharap gaji buat kami juga bisa naik untuk PRT atau perawat orang tua gitu. Pengen naik juga lah Kak, soalnya kita bekerja kan nggak kenal waktu, sampai 24 jam harus urus pasien, masih kerjaan rumah semua capek kan. Pengennya juga ada kenaikan gaji gitu. nah menurut Mbak sendiri tadi kan gajian 17.000 ya Mbak ya? Kalau misalkan saja dibandingkan dengan pekerja formal yang gajinya 23.800, menurut Mbak bagaimana? Ya bagi saya Perasaannya bagaimana? perasaan saya mah sudah
rezeki mungkin sudah masing-masing gitu ya. Tapi kalau bisa ya kami juga berharap bisa ada kenaikan gaji karena saya merasa kerjaan kami sebagai PRT atau perawat orang tua itu jauh lebih lelah gitu karena nggak terhitung waktu gitu. Harus setiap saat harus standby gitu, harus siap. Para pemirsa, tentu saja Anda sudah mendengarkan apa jeritan hati para pekerja migran Indonesia, baik itu pekerja migran untuk sektor formal maupun informal. Semoga saja semua masukan pada hari ini bisa menjadi sebuah rujukan bagi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik Indonesia maupun Taiwan. Semoga saja seperti halnya dengan tulisan ini, marilah kita tersenyum untuk menyambut hari esok. Sampai jumpa di lain kesempatan.